Kita menuju informasi berikutnya di mana bursa saham dan pasar valuta asing merespon positif rilis data neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni kemarin. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa saham hari ini? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan Leonard Samosir di Bursa Efek Indonesia. Leo, selamat pagi. Bagaimana pasar tentunya merespon data neraca perdagangan Juni 2019 pada hari ini dan bagaimana potensinya terhadap perdagangan saham dan rupiah sepanjang hari? Ya, Marvin dan pemirsa, pada kemarin sudah keluar data neraca perdagangan Indonesia dan sebetulnya walaupun memang harapannya adalah menurut konsensus para ekonom surplus diharapkan 600 juta dolar lebih, tetapi ternyata surplus itu hanya sekitar 200-an juta dolar. Ini masih direspons positif kemarin, tetapi pada pagi ini kelihatannya investor yang kemarin sudah memperoleh floating profit atau sudah mengalami keuntungan kemarin karena indeks ditutup naik 0,7%, pagi ini sudah mulai melakukan profit taking walaupun tidak masif, Marvin. Kita lihat sekarang indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun 14 poin atau 0,2% di 6.403,48 dalam 53 menit perdagangan pagi ini, dan nilai transaksi tercatat 2 triliun lebih karena memang kalau kita melihat perdagangan pagi ini sudah relatif banyak dilakukan perdagangan oleh investor asing. Kalau investor yang dengan kode foreign juga sudah mulai melakukan transaksi saat ini secara nilai dalam rupiah sudah menguasai 24% perdagangan, sementara investor domestik 76%. Yang dipikirkan oleh investor adalah bagaimana kemudian ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok ini tidak berlarut-larut sehingga membuat perdagangan relatif terhambat karena data-data ekonomi dari beberapa negara seperti Tiongkok dan juga Jepang sudah menunjukkan efek dari ketegangan dagang ini, dan juga investor masih menunggu kepastian suku bunga rupiah yang nanti besok, tepatnya hari Kamis lusa, akan dipastikan di dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan di akhir bulan adalah keputusan suku bunga dolar yang akan diputuskan oleh FOMC, pertemuan Komite Pasar Terbuka dari Bank Sentral Amerika, yang kemungkinan juga diprediksi akan memangkas suku bunga dolar. Itulah yang diharapkan akan bisa menjadi driver atau pendorong lagi indeks ke depan. Dan hari ini walaupun saat kita berbicara indeks masih turun, tetapi banyak analis yang optimis bahwa indeks mungkin akan menyentuh atau mencoba level 6.450-an karena itu adalah sesuatu yang sangat mungkin dicapai, walaupun memang sampai sekarang drivernya kita belum tahu, Marvin. Ya, Leo, lantas bagaimana dengan rupiah? Kemarin juga analis sempat menyatakan bahwa rupiah bisa berpotensi untuk bahkan meninggalkan 13.900 menjadi 13.800 kemudian ke atas. Apakah hal tersebut bisa tercapai pada hari ini? Kelihatannya mungkin tercapai, tetapi karena memang tidak ada sentimen pendorong untuk bisa rupiah bermain di level 13.800-an, kelihatannya untuk hari ini rupiah masih akan bermain di level 13.900-an. Ada satu bank besar swasta nasional yang saya lihat papan perdagangannya mencantumkan level 13.000 untuk kurs tengah, itu antara kurs beli dan kurs jual dirata-ratakan di 13.920. Dan ini menurut banyak analis juga sudah cukup bagus karena penguatan yang terlalu signifikan dalam waktu sangat singkat juga biasanya akan diikuti oleh pembalikan karena banyak investor jangka pendek atau trader yang akan melakukan penjualan balik rupiah yang sudah mereka dapat, dan mereka melihat bahwa hari ini mungkin rupiah akan bergerak di kisaran 13.920 hingga 13.950-an. Kita lihat nanti sama-sama, Marvin. Baik, kita nantikan sampai perkembangan sepanjang hari ini. Terima kasih Leonard Samosir untuk informasinya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi.